Samsung Galaxy Z Fold 8 dan Samsung Galaxy Z Flip 8 is here. Akhirnya foldable Samsung dapat generasi baru dan tahun ini seru banget. Karena ini pertama kalinya kita dikenalin sama seri Ultra buat foldable-nya Samsung dan improvement buat flip phone-nya dengan warna yang super lucu. Jadi di video ini kita akan explore semuanya ya tentang kedua HP-nya bareng-bareng sama Ko Malvin juga langsung di lapangan. Jadi kita langsung bahas aja ya Z Fold 8, Z Flip 8, let's go! Nah, kita bahas dulu dari yang Z Flip 8-nya. Yang mana ini gue pakai warna hero-nya yang pink-pink gitu. Lucu banget dan ini gue yakin cewek-cewek sih udah ngiler ya. Tapi selain itu, kalau misalkan kita lihat dari bagian layarnya, ini dia ada perubahan sedikit di bagian bezel-nya. Yang mana itu kalau misalkan gua compare side by side bareng sama Z Flip 7, itu ada sedikit perubahan lebih tipis gitu ya di bagian bezelnya. Ini memang nggak signifikan banget tipisnya, tapi ini untuk sehari-hari itu lebih nyaman tentunya ya, lebih enak gitu ngeliatnya, lebih premium. Dan kalau misalkan kita lihat di bezel ujung-ujungnya, kalau misalkan kita lipat, itu ada perbedaan ketimbang Z Flip 7. Karena di sini itu ada sedikit kayak coakan gitu ya, untuk kita ngebuka si Z Flip 8-nya. Dan di sini kalau misalkan kita buka, itu lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Tapi yang gue concern sebenarnya kalau misalkan kita pakai daily gitu ya, apakah lama-lama si HP-nya ini akan masuk debu ataupun ya lebih ke debu kali ya. Apalagi kalau misalkan kita pakai HP-nya itu dikantongin atau dimasukin ke pouch segala macam. Kalau misalkan kalian pengen pembahasan lengkapnya soal Z Flip 8, boleh request aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita bahas soal prosesornya. Di mana Z Flip 8 dia pakai Exynos 2600, yang mana 2600 ini dipakai di Galaxy S26 dan S26 Plus. Nah, buat chipsetnya sendiri sebenarnya ini udah pernah kita testing di S26, yang mana itu tidak bisa dipandang sebelah mata Exynos 2600, karena dia chipsetnya fabrikasinya itu kecil banget ya, salah satu yang paling kecil di dunia, dan efisiensinya, thermalnya, output performance-nya untuk daily, itu bisa dibilang mantap ya. Nanti kita coba aja lebih lanjut soal si HP-nya untuk daily-nya. Nah, buat baterainya sendiri dia tidak ada perubahan ketimbang sebelumnya, tapi karena chipsetnya ini berubah lebih efisien, jadi seharusnya baterainya juga lebih tahan lama. Dan terakhir yang berubah dari Z Flip 8 adalah bagian UI-nya, yang mana sekarang udah pakai One UI 9.0, One UI 9 ya, dan ini based on Android 17. Ini pertama kalinya gue megang Android 17 dan One UI 9 di HP baru juga, jadi ini banyak yang menarik gitu ya dari si HP-nya, yang mana itu nanti akan berpengaruh juga di bagian fitur-fitur yang ada di cover screen, yang ada di depan sini. Jadi ya, ini akan menarik banget, tapi kayaknya untuk ngebahas fitur-fitur, kalau buat Samsung kayaknya harus video terpisah kali ya, biar lebih seru. Dan buat varian storage sendiri, dia ada dua, 12/256 GB, dan satu lagi itu lebih gede di 12/512 GB. Dan ya, memang untuk storage 256 GB sekarang udah berasa kecil banget ya. Gue juga pakai sehari-hari itu pakai 256, kayaknya udah mau dead gitu. Tapi ada yang bisa kita akalin soal storage-storagean saat ini dengan cloud storage. Dan di sini gue pakai cloud storage dari Internext. Nah, di sini kita bisa dapetin cloud storage mulai dari 1 TB dengan harga cuma 20 ribuan aja di bulan pertama. Ini seharga kopi ya. Data kita juga dijaga dengan baik, file yang kita upload itu dienkripsi, dan cuma kita doang yang bisa akses data tersebut. Selain dari HP, Internext juga bisa diakses lewat website atau desktop app di macOS, Windows, dan Linux. Jadi storage-nya itu nggak keikat di satu device doang. Kita bisa akses dari mana aja, tinggal login di device manapun. Buat paket cloud storage sendiri itu ada opsi tahunan dan lifetime. Sekali bayar itu untuk seumur hidup. Gua pakai yang lifetime ultimate storage 5 TB. Kalau nggak cocok, kalian juga bisa dapat jaminan 30 hari uang kembali dari Internext. Jadi mau dicoba dulu, itu nggak masalah ya. Nah, jangan lupa juga buat apply kode voucher BESTINDOTECH supaya dapat harga yang 20 ribuan tadi. Kalau kalian mau tahu lengkap soal Internext beserta link dan kode voucher, bisa cek di kolom deskripsi. Oke, itu soal Z Flip 8. Sekarang kita bahas soal Z Fold 8 series, yang mana bukan gue yang bahas, tapi ada Ko Malvin yang akan ngebahas HP-nya langsung di lapangan. Silakan, Ko Malvin. Anjay, jadi kayak reporter.
Oke, sekarang giliran Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Yes, ya, jadi dia dapat nama baru ya, ada embel-embel Ultra di HP lipatnya Samsung untuk pertama kalinya. Ya, secara ukuran sebenarnya ini tuh sama dengan si Samsung Galaxy Z Fold 7 dan ada improvement sebenarnya beberapa bagian, terutama kayak bagian ketipisannya. Ini sedikit lebih tipis, walaupun dilihat kalau side by side itu kurang terlalu noticeable ya, lebih tipis 0,1 mm. Secara bobot juga masih kurang lebih sama di 215 gram. Nah, kameranya nih yang sekarang dapat upgrade sesuai dengan namanya tadi yang Ultra, sekarang ada elemen ultranya juga di ultrawide-nya, di mana kamera ultrawide ini sekarang jadi 50 megapiksel naik dari sebelumnya. Jadi harusnya secara hasil akan ada improvement dan masih menggunakan main kamera 200 megapiksel yang sama dengan S series ya, flagshipnya Samsung, dan ada telephoto 3x masih sama di 10 megapiksel. Untuk kamera selfie masih sama di layar luar dan dalam menggunakan 10 megapiksel. Nah, satu yang menarik di sini sebenarnya di bagian layar dalamnya, di mana ini ada improvement ya dari segi teknologi. Di bagian layarnya itu menggunakan titanium flex ya, flex hinge, plus ada panel kayak alloy titanium gitu. Jadi secara teknologi layar lebih kuat, dan yang gue notice adalah crease-nya jadi sedikit lebih minimal gitu, kayak lebih seamless kelihatannya dari beberapa angle, nggak terlalu noticeable, lebih oke dibandingin sama Z Fold 7, terutama di sektor anti-reflektifnya. Itu yang gue notice ketika gue taruh side by side, ini bener-bener peredaman cahayanya oke banget, mirip sama S series-nya Samsung yang punya fitur anti-reflective coating ya di kacanya, di layarnya. Padahal kan ini jenis kacanya kan kayak plastik kayak gitu, tapi ternyata ada anti-reflektif, dan ini menurut gue oke banget, terutama buat kita yang suka pakai di kondisi yang terang. Nah, untuk panelnya sendiri dia juga jadi lebih terang di 3000 nits ya dari Samsung infonya. Cuma gue sendiri ngerasa memang improvementnya berasa banget karena tadi fitur si anti-reflektifnya. Jadi kalau kalian lihat side by side itu berasa banget perbedaannya. Nah, untuk spek sendiri ada peningkatan di dua aspek, terutama di bagian chipset sama baterai, di mana chipsetnya dia sekarang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya, for Galaxy. Jadi udah yang paling kencang sekarang. Baterai juga menarik di sini karena dia juga naik ya, dengan Samsung akhirnya pakai silikon karbon. Ya bisa bilang smartphone Samsung pertama kali yang pakai silikon karbon. Tapi memang kapasitasnya masih di 5000 mAh. Ya secara kapasitas mungkin nggak gede, tapi karena HP-nya tipis banget, menurut gua ya itu sebuah improvement yang layak kita apresiasi. Charging-nya pun juga lebih cepat di 45 watt. Terakhir, in terms of software sendiri, Z Fold 8 ini comes with One UI 9 ya. Jadi pertama kali juga smartphone Samsung dapat One UI 9 dengan beberapa fitur-fitur software yang kayaknya ada sebelumnya di S series ya, S26 Ultra, seperti Now Notch. Kemudian juga di kamera juga ada beberapa fitur tambahan seperti lock, kemudian ada APV juga, video codecnya ya. Jadi secara fitur udah mendekati banget sama seri Ultra sebenarnya Samsung. Oke, terakhir untuk harganya, informasi yang gue dapat ini harganya bakalan ada peningkatan yang lumayan signifikan dibandingin sama Z Fold 7. Terutama kemarin gue baru bikin video 1 tahunnya Z Fold 7, sekarang harganya udah ada yang di bawah 20 juta. Ini starting price-nya bakal ada di 32 jutaan dan top out-nya itu sekitar 40 jutaan. Jadi wow, harganya meningkatnya lumayan signifikan, jadi ngeri-ngeri sedap ya. Gimana menurut kalian soal harganya? Nanti kita juga pasti bakal tes lebih lanjut. Cuma gue sih sejujurnya sangat pengen cobain si Z Fold 8-nya dulu, yang mana kalau kalian belum nonton videonya, silahkan cek abis video ini, linknya juga kita taruh di atas. Oke, that's it for Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Oke, itu dia pembahasan soal Samsung Galaxy Z Fold 8 dan Samsung Galaxy Z Flip 8. Banyak banget yang menarik. Ada hal yang berubah ya dari foldable-nya Samsung di tahun ini. Gue sendiri excited buat nyoba lebih lanjut soal kedua HP-nya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik? Entah itu yang Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 yang reguler, ataupun Z Flip 8, ataupun mungkin aksesoris ya, kalian bisa drop aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan mau request pembahasan konten, boleh juga di sana, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bel. Tadinya gue pengen bawa yang Z Fold 8 reguler, cuman susah pak ya, pada berebutan. Ini juga ada lucu pak, ini warnanya. Cewek nggak boleh lihat, bahaya.